Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok K, kelas Farmasi Rek A 2018, ingin menyampaikan suatu materi mengenai biofarmasi sediaan yang diberikan melalui rektum dalam rangka memenuhi tugas biofarmasetika. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok K, Farmasi Rek A 2018. Yang pertama ada Rini Budi Arsih dengan NIM I102 1181007, Nur Laila Afrilia dengan NIM I102 1181018, Maria Shirley dengan NIM I102 1181035, dan Lucy Ariska Triani dengan NIM I102 1181056. 1. Pendahuluan. Biofarmasetika merupakan studi mengenai segala faktor obat dikaitkan dengan faktor lingkungan penyerapan dalam tubuh yang menyangkut obat, bentuk obat, dan penyerapan atau absorpsi obat dalam tubuh. Fase biofarmasi obat mencakup pembebasan obat dari bentuk sediaannya, disintegrasi dan disolusi dalam cairan tubuh, diikuti absorpsi masuk ke peredaran sistemik, sehingga secara biologis obat dapat tersedia untuk berfungsi. Rektal merupakan pemberian obat melalui rektum yang layak untuk obat yang merangsang atau diuraikan oleh asam lambung, biasanya dalam bentuk suppositoria, kadang-kadang sebagai cairan. Banyak obat tidak diresorpsi secara teratur dan lengkap dari rektum, biasanya seperti tetrasiklin, kloramfenikol, dan sulfonamid yang hanya 20%. Karena ini, sebaiknya diberikan dosis yang melebihi dosis oral dan digunakan pada rektum kosong tanpa tinja. Akan tetapi, setelah obat diresorpsi, efek sistemiknya lebih cepat dan lebih kuat dibandingkan pemberian per oral berhubung vena-vena bawah dan tengah dari rektum tidak tersambung pada sistem porta dan obat tidak melalui hati pada peredaran darah pertama, sehingga tidak mengalami perombakan FPL atau first pack effect. Berbagai jenis bentuk sediaan rektal yaitu: pertama, ada bentuk sediaan padat seperti suppositoria. Ini digunakan kecuali bila terpaksa dan diperlukan untuk hal-hal tertentu saja. Kedua, bentuk sediaan cair seperti enema atau lavement atau klisma, larutan, dan suspensi. Enema atau klisma umumnya hanya diberikan untuk mencapai efek lokal, misalnya untuk mengosongkan usus besar pada konstipasi, terutama bila ada infection. Yang ketiga, bentuk sediaan semi padat, seperti salep, krim, dan gel atau hidrogel. 2. Anatomi dan fisiologi rektum. Rektum merupakan organ berlubang yang terdiri dari bagian terakhir usus besar dan panjangnya sekitar 15-20 cm dengan lebar 1,5-2 cm tanpa fili. Dinding rektum dibentuk oleh epitel yang merupakan suatu lapisan sel tebal dan terdiri dari sel silinder dan sel goblet yang mensekresi mukus. Luas permukaan yang tersedia untuk absorpsi obat di rektum adalah 200-400 cm persegi. Volume cairan dalam rektum pada saat kosong sekitar 1-3 mili dengan kapasitas buffer yang rendah, sekitar di pH 7,5-8. Jaringan rektum dialiri oleh vena hemorrhoid superior, tengah, dan inferior, tetapi hanya vena superior yang berhubungan dengan sistem portal hepatik. Absorpsi obat terjadi terutama oleh difusi pasif. 3. Keuntungan dan kekurangan sediaan rektal. Berikut ini keuntungan-keuntungan dari penggunaan sediaan obat melalui rektum. Pertama, terhindar dari perusakan obat atau obat menjadi tidak aktif karena pengaruh lingkungan perut dan usus. Kedua, dapat digunakan untuk bayi dan anak-anak, serta penderita yang muntah-muntah, koma, atau sulit untuk menelan obat. Yang ketiga, obat tidak mengalami detoksifikasi, biotransformasi, atau metabolisme yang mengakibatkan obat menjadi tidak aktif. Terakhir, dapat digunakan untuk obat yang dirusak karena getah atau pH lambung yang terlalu asam, serta enzim yang ada dalam saluran cerna.
Selain beberapa keuntungan, juga terdapat beberapa kerugian dari penggunaan sediaan obat yang melalui rektum. Yang pertama, penggunaan obat yang tidak menyenangkan. Yang kedua, absorpsi obat yang sukar diramalkan. Ketiga, masalah disolusi karena jumlah cairan rektum yang sedikit. Dan yang terakhir, perkembangan brokitis yaitu inflamasi di rektum. 4. Absorpsi obat zat aktif di rektum. Hambatan absorpsi. Pertama, lapisan mukus. Lapisan mukus yang berdekatan dengan mukosa kolon berperan sebagai penghalang difusi. Yang kedua, lapisan air bergerak. Pada permukaan mukosa ada lapisan air yang relatif tidak tersumbat. Semua molekul harus melewati area ini melalui difusi. Yang ketiga, ada hambatan kimia. Molekul obat dapat terperangkap dalam matriks padat dari residu makanan pekat atau dalam rantai terjerat serat makanan larut. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat perektal. Faktor fisiologis. Pertama, jumlah cairan di solusi yang tersedia. Rektum mengandung sedikit cairan dengan pH 7,2 dan kapasitas daparnya rendah. Epitel rektum keadaannya berlipoid, maka diutamakan permeabel terhadap obat yang tidak terionisasi. Kedua, sifat mukus rektal. Yang ketiga, kandungan kolon. Dan yang terakhir, motilitas dinding rektal. Selanjutnya, faktor fisika kimia dari obat dan basis. Yang pertama ada kelarutan obat. Obat yang mudah larut dalam lemak akan lebih cepat terabsorpsi daripada obat yang larut dalam air. Yang kedua, kadar obat dalam basis. Bila kadar obat naik, maka absorpsi obat akan cepat. Yang ketiga ada ukuran partikel. Ukuran partikel obat akan mempengaruhi kecepatan larut dari obat ke cairan rektal. Yang keempat ada basis suppositoria. Obat yang larut dalam air dan berada dalam basis lemak dilepas segera ke cairan rektal bila basis cepat melepas setelah masuk ke dalam rektum. Dan obat akan segera diabsorpsi dan aksi kerja awal obat akan segera nyata. Obat yang larut dalam air dan berada dalam basis larut dalam air, aksi kerja awal dari obat akan segera nyata bila basis tadi segera larut dalam air. Yang kelima ada derajat ionisasi, yang keenam ada pH, yang ketujuh ada koefisien partisi, dan yang terakhir ada vaskularisasi di rektum. Bentuk sediaan rektal. Bentuk sediaan rektal yang pertama ada suppositoria, di mana suppositoria menurut Farmakope Indonesia adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Suppositoria ini umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Suppositoria ini tersedia dalam 1 gram untuk anak-anak dan 2,5 gram untuk orang dewasa. Dulcolax merupakan produk suppositoria yang berada di pasaran. Yang kedua ada enema. Enema adalah prosedur memasukkan cairan ke dalam rektum dan usus besar melalui anus. Enema ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada enema evakuasi, di mana digunakan sebagai stimulan usus untuk mengobati konstipasi. Misalnya ada enema natrium fosfat dan MgSO4. Volume dari enema evakuasi ini bisa mencapai 2 liter dan enema ini harus dihangatkan dulu sampai suhu tubuh sebelum pemberiannya. Yang kedua ada enema retensi. Volume enema retensi ini tidak melebihi dari 100 ml dan tidak diperlukan untuk pemanasan sebelum pemberian seperti hidrokortison. Enema jenis ini bisa memberikan yang pertama ada efek lokal, di mana ada enema barium sulfa digunakan sebagai media kontras radio opak. Dan yang kedua ada efek sistemik, yang termasuk adalah enema nutrisi yang mengandung karbohidrat, vitamin, dan mineral. Berikut ilustrasi menggunakan enema rektal. Selanjutnya ada aerosol rektal. Aerosol rektal ini merupakan produk busa dilengkapi dengan aplikator untuk memudahkan pemberian, di mana aplikatornya itu melekat pada wadah dan diisi dengan dosis produk yang terukur. Aerosol sendiri memiliki dosis terukur juga tersedia. Nah, aplikator itu dimasukkan ke dalam anus dan pendorong si plunger-nya didorong untuk memasukkan obat ke dalam rektum. Berikut ilustrasi dari aerosol rektal. Yang terakhir ada semi padat rektal lainnya, yang termasuk adalah krim, gel, dan salep rektal, di mana yang pertama penyiapan diperlukan untuk aplikasi topikal ke daerah perianal untuk dimasukkan ke dalam saluran anal. Yang kedua, bentuk ini, sediaan jenis ini sebagian besar digunakan untuk mengobati kondisi lokal pruritus anorektal, inflamasi, rasa nyeri, dan ketidaknyamanan yang terkait dengan hemoroid.
Obat-obatan yang termasuk adalah astrigen, zinc oxide, pelindung, dan pelumas, ada olim kakao dan lanolin, anestesi lokal seperti pramoxin HCl, serta agen antipiretik dan antiinflamatori seperti hidrokortison. Penyerapan di rektum. Penyerapan di rektum terdapat 3 vena. Yang pertama ada vena hemoroid superior. Vena ini merupakan aliran ke sistem portal hepatik. Yang kedua ada vena hemoroid tengah dan vena hemoroid inferior. Kedua vena ini aliran ke sirkulasi sistemik. Nah, penyerapan di rektum ini terdapat 3 jalur. Yang pertama lewat pembuluh darah secara langsung, kedua lewat pembuluh darah getah bening, dan yang ketiga lewat pembuluh darah secara tidak langsung melalui hati. Selanjutnya, ada mekanisme kerja obat rektal. Salah satu contoh obat rektal yang umum yaitu supositoria. Jadi, mekanisme kerja supositoria itu dapat kita bagi dalam 3 kelompok berdasarkan efek. Yang pertama, yaitu ada efek mekanik, kedua, efek lokal, dan ketiga, efek sistem. Yang pertama yaitu efek mekanik. Bahan dasar supositoria berefek mekanik tidak peka pada penyerapan. Supositoria mulai berefek bila terjadi kontak yang menimbulkan refleks defekasi. Namun, pada keadaan konstipasi, refleks defekasi tersebut lemah. Pada efek kontak tersebut, terutama pada supositoria gliserin, terjadi fenomena osmos yang disebabkan oleh afinitas gliserin terhadap air. Yang kedua, yaitu ada efek lokal atau efek setempat. Basis yang digunakan dalam supositoria yang ditujukan untuk efek setempat yaitu sangat beragam. Bahkan kadang-kadang ditambahkan senyawa peringkas pori, baik dengan cara penyempitan maupun hemostatik. Dan sering juga terdapat senyawa penenang yang bekerja secara rangkap, baik itu perifer maupun sentral. Nah, salah satu contoh supositoria yang termasuk ke dalam kelompok ini yaitu supositoria antiwasir. Supositoria antiwasir ini memiliki efek yang disebabkan oleh adanya sifat astringen atau peringkas pori. Yang ketiga, yaitu supositoria yang memiliki efek sistemik. Supositoria yang memiliki efek sistemik yaitu supositoria yang mengandung senyawa yang diserap dan berefek pada organ tubuh selain rektum. Supositoria berefek sistemik ini dapat kita bagi ke dalam 2 jenis, yaitu supositoria nutritif dan supositoria obat. Untuk supositoria nutritif, biasanya digunakan pada penyakit tertentu, di mana saluran cerna tidak dapat menyerap makanan, dan jumlah senyawa yang diserap tentu saja sedikit, namun sudah cukup untuk mempertahankan hidup. Selanjutnya yaitu supositoria obat. Supositoria obat mengandung zat aktif yang harus diserap, mempunyai efek sistemik, dan bukan efek setempat. Bila supositoria obat dimasukkan ke dalam rektum, pertama-tama akan timbul efek refleks. Selanjutnya, supo akan melebur dan melarut dalam cairan rektum, hingga zat aktif tersebar di permukaan mukosa, lalu berefek setempat dan selanjutnya memasuki sistem getah bening. Obat yang masuk ke peredaran darah akan berefek spesifik pada organ tubuh tertentu, sesuai dengan efek terapeutiknya. Yang ke-8 adalah faktor yang mempengaruhi kinetik predisposisi zat aktif. Kinetik predisposisi terdiri atas 2 tahap, yaitu yang pertama penghancur sediaan. Ini ditujukan untuk pemberian lavemman yang mengandung larutan zat aktif yang menimbulkan efek farmakologi jauh lebih cepat dari pemberian supositoria yang mengandung zat aktif yang sama. Ini telah dibuktikan bahwa semakin tinggi suhu lebur zat pembawa, maka efek farmakologi yang ditimbulkan semakin lambat, dan tentu saja tidak terjadi untuk supositoria yang melebur pada suhu 42 hingga 43 derajat Celcius. Yang kedua, pemindahan dan parutan zat aktif. Pemindahan dan parutan zat aktif ke dalam cairan rektum diikuti difusi menuju membran yang akan dibacanya atau untuk efek setempat, atau berdifusi melintasi membran agar dapat mencapai sistem peredaran darah atau efek sistemik.
Transfer zat aktif dari zat pembawa yang melebur atau terlarut pada mukosa rektum atau merupakan tahap penentu dalam rangkaian proses yang terkait, tidak hanya sebagai fungsi dari sifat lapisan yang terpapar, namun juga keadaannya dalam suppositoria dan beberapa sifat fisikokimianya. Transfer zat aktif itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah sifat zat aktifnya, yang kedua adalah kelarutan zat aktif, dan yang ketiga adalah koefisien partisi zat aktif dalam fase lemak dan cairan rektum. Yang kesembilan adalah faktor yang mempengaruhi kinetika penyerapan zat aktif yang diberikan per rektum. Penyerapan rektum dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang juga mempengaruhi proses penyerapan pada cara pemberian lainnya, kecuali intravena dan intraarteri. Penyerapan per rektum dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan suppositoria setelah pemakaian, berhubungan dengan vena hemorrhoid yang ada di dalam rektum. Bila zat aktif dilepaskan di ampula rekti bagian atas, maka zat aktif oleh darah akan dibawa ke hati dan melewati perlintasan hati pertama. Yang kedua, waktu tinggal suppositoria di dalam rektum. Untuk suatu alasan yang belum jelas, terutama intoleransi, suppositoria ditolak oleh subjek sehingga jumlah yang diserap berkurang. Yang ketiga, pH cairan rektum. pH cairan rektum ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kapasitas dapar rektum yang rendah dapat ditingkatkan dengan penambahan dapar sesuai dengan pH pembawa yang digunakan, sehingga meningkatkan penyerapan. Yang kedua, koefisien partisi zat aktif atau hidrofilik atau lipofilik. Yang ketiga, derajat ionisasi. Zat aktif yang tidak terionkan pada pH rektum akan diserap lebih cepat. Nah, faktor yang berikutnya yang keempat ini adalah konsentrasi zat aktif dalam cairan rektum. Perlintasan terutama secara difusi pasif, laju perpindahan secara langsung tergantung pada konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, semakin tinggi penyerapannya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun materi ini. Sekian penjelasan mengenai materi biofarmasi sediaan yang diberikan melalui rektum. Apabila terdapat kesalahan penulisan kata, kami mohon maaf. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.